Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina warda anna ya karim na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya akramul akramin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian yang sedang beriktikaf di Masjid Al-Hajjah Maryam Al-Amirah Hajjah Maryam Jerudong ya, menunggu salat fardhu Isya. Insyaallah tajuk renungan maghrib, menyelamatkan diri dan insan tersayang. Tajuk ini diambil dari khutbah Jumat minggu lepas 18 hari bulan. Tajuk khutbah Jumat, adab dan etika berinteraksi di media sosial. Boleh dirujuk ya, boleh disemak dalam Pelita Brunei, online pun ada ya, kalau melihat online pun ada. Adab dan etika berinteraksi di media sosial. Sangat tertarik sekali tajuk ini. Inilah yang dihidangkan pada khutbah Jumat yang lepas. Jumat sebelumnya tentang istidraj. Kalau ingat lagi, istidraj memang ada kaitannya dengan tajuk khutbah Jumat yang lepas ini. Istidraj itu artinya orang itu menerima nikmat tapi lupa kepada pemberi nikmat, lupa mensyukuri nikmat. Istidraj, orang itu hidupnya tertipu, hanyut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini pula tajuknya menyelamatkan diri dan insan tersayang di era globalisasi. Menyelamatkan diri dan insan tersayang di era globalisasi. Di awal renungan ini kita ambil kata-kata hikmah Luqman Al-Hakim yang sering disebut namanya dan memang ada dalam Quran surah Luqman. Patutnya ayah yang ingin menyelamatkan keluarganya, ibu yang ingin menyelamatkan keluarganya, keluarga yang ingin selamat bahtera perjalanan hidupnya, karena rujuk surah Luqman banyak di sana basic asas pengajaran keluarga. Subhanallah. Di sini dinukil daripada sumber bukan dari Al-Quran ya. Luqman berpesan kepada anaknya. Ini cantik sekali untuk kita aplikasikan dalam menyelamatkan keluarga di era globalisasi, insyaallah. Qala Luqmanu libnih, Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya inna dunya bahrun amik. Wahai anakku sayang, dunia ini bagaikan lautan dalam. Orang yang hidup seakan-akan dia berada dalam laut. Subhanallah. Jadi perlu apa? Perlu kaedah supaya macam mana dia nak selamat. Macam mana nak selamat dalam laut? Kalau masuk lautan tak lengkap peralatannya, tak pandai berenang, tak ada perahu, tak ada kapal, jelas dia akan tenggelam.
jelas dia akan lemas. Subhanallah, inilah wasiat Luqman kepada anaknya. Wa qad ghariqa fihi nasun katsir, dalam lautan ini sudah ramai manusia yang tenggelam, kata Luqman. Faltakun safinatuka fihi taqwallahi azza wa jalla, kita hendaklah menjadikan takwa sebagai bahtera. Takwa sebagai bahtera, takwa Allah, rasa takut kepada Allah. Orang yang bertakwa dia akan selamat insyaallah. Seterusnya selain daripada takwa, wa hasyuha al-iman billahi ta'ala, bahtera tadi diisi dengan iman. Hidup ini karena penuh dengan iman. Kita karena semak selalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya menanya Rasulullah, "Ya Rasulullah." Ada kalanya menanya Rasulullah, ataupun Rasul juga menanya sahabat. Rasulullah mengatakan, Rasulullah menggesah sahabat, "Jaddidu imanakum," katanya, baruhilah iman kamu agar kamu tadi selamat dalam lautan dunia ini. Jaddidu imanakum, sentiasalah baru iman kamu. Sahabat bertanya, macam mana membarui iman? Dengan bahasa yang mudahnya, cajinglah iman kamu, cajinglah iman kamu. Mencajing iman macam mana? Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka orang-orang saleh zaman dulu bila mereka berzikir la ilaha illallah, mereka akan berzikir bukan 100 200, mereka akan berzikir ribuan. Kalau kita coba, nanti hidup akan berubah insyaallah. Selain daripada zikir, kaidah yang paling hebat membaca Al-Quran, tilawatul Quran, tilawatul Quran. Kalau Quran tak buat, la ilaha illallah tak ada, karena buat zikir lain, selawat Nabi, tasbih, istighfar, hauqalah dan lain-lain. Inilah untuk menguatkan iman. Lalu berikutnya kata Luqman, wa syura'uha at-tawakkul 'ala Allah. Tawakal sebagai layar penggerak dan penyelamat. Ini di era di zaman dulu orang ke laut belum ada engine, ke laut pakai perahu layar. Nak selamat katanya, gunakanlah layar anda itu takwa Allah, insyaallah akan selamat. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga dia. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jaga dengan baik. Ini perlu dipelajari. Takwa perlu dipelajari, iman perlu dipelajari, tawakal perlu dipelajari, bukan disebut saja. Nak tahu tawakal karena tahu lawan tawakal, opposite-nya karena tahu. Tawakal opposite-nya tawakal. Tawakal lawannya tawakal. Dua-dua dari bahasa Arab ya. Tawakal itu apa maknanya? Tawakal itu orang berserah kepada Allah setelah berusaha dengan maksimum. Dia dah baca Quran, dia sudah baca la ilaha illallah, dia sholat sudah berjamaah, sholat berjamaah tidak miss, sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha semua dibuat, zikir dibanyakkannya. Itulah orang bertawakal. Dia menambah ilmu, dia selalu bincang, dia selalu curhat, dia mendekati orang yang saleh. Itulah orang bertawakal. Kalau dia tidak mempersiapkan dirinya, berserah tanpa persiapan, berserah tanpa usaha yang maksimum, itu namanya tawakal. Artinya tak betul bertawakal. Orang bertawakal berusaha dengan maksimum, menjauhi dosa, menangis di ujung malam, beristighfar di waktu sahur dan lain sebagainya. Begitulah ya.
Jadi nasihat Luqman kepada anaknya, anak selamat dalam lautan hidup. Hidup ini lautan, apalagi dalam era globalisasi, laut di dalam laut, lautan dalam laut. Subhanallah, nanti di bawah akan nampak lagi nanti wasiat seorang ayah kepada anaknya, akan disimak nanti. Luqman berbicara ribuan tahun yang lalu sudah nampak benda ini, karena dia Al-Hakim, dia ahli hikmah, dia melihat dunia ini ibarat lautan dalam. Maka perlulah 3 bekalan ini ya, yang 3 ini perlu dipelajari dengan baik agar bekalannya lengkap dan kemas ya. Seterusnya dalam konteks ini juga sahabat kenamaan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Abdullah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, melihat macam mana nak mencapai takwa yang dikatakan oleh Luqman di atas tadi. Katanya, la yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada' ma haka fi sadr. Ma haka fi sadr. Si hamba hanya akan meraih hakikat takwa jika ia meninggalkan segala perkara yang terasa meragui dalam hatinya. Benda yang kita tak yakin baik karena ditinggalkan. Benda yang kita ragu karena ditinggalkan. Yang yakin karena buat. Al-Quran, semua orang yakin Al-Quran yang bermanfaat. Semua orang yakin Al-Quran yang bermanfaat. Rajinlah memegang Al-Quran, insya Allah akan selamat. Media yang digenggam selalu kita tak yakin di dalamnya. Kalau yakin baik boleh digunakan. Kalau ragu jangan tah, kata Abdullah bin Umar. Kamu akan terjebak nanti ke lembah kedosaan. Nak bertakwa, meninggalkan benda yang terasa ragu. Subhanallah. Jadi orang itu perlu selalu berkomunikasi dengan dirinya. Dia perlu bercakap dengan dirinya. Kalau saya pegang ini apa untungnya? Tak pasti, janganlah, kata Abdullah bin Umar. Pasti, silakan. Subhanallah. Kaidah yang dikemukakan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian dalam satu hadis Imam Ibnu Majah juga ada sini. Yang bercerita di sini Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada' ma la ba'sa bih hadaran lima bihi ba's. Si hamba tidak akan termasuk golongan muttaqin. Muttaqin ini sifat mukmin yang disorot di awal surah Al-Quran, di awal suratul Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sifat mukmin yang disorot di awal Al-Quran. Boleh kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini panduan bagi ahli takwa. Al-muttaqin, ahlut takwa. Nak muttaqin katanya, nak mencapai muttaqin itu kata hadis riwayat Imam Ibnu Majah, apa katanya? Yada' ma la ba'sa bih hadaram lima bihi ba's. Orang itu mesti meninggalkan perkara yang harus karena bimbang terjatuh ke dalam yang haram. Yang haram jelas ditinggalkan. Yang harus banyak mesti kita tuh waspada dan hati-hati. Dari yang harus itu nanti orang itu akan terjebak kepada yang haram. Maka dalam hadis ini kaidahnya supaya selamat, supaya menjadi orang muttaqin, karena ditinggalkan banyak benda yang harus. Sunat buat, wajib buat, yang harus banyak mesti ditinggalkan.
Dalam khutbah Jumat dikatakan memegang media sosial itu harus pada dasarnya. Pada dasarnya harus. Tapi kalau yang harus ini akan menjebak kepada yang haram, berarti orang itu terjerat, sudah terkena jerat kedosaan. Maka dalam hal ini dinasihatkan agar jauhi yang harus untuk terhindar daripada yang haram. Itulah di antara kaidah. Tadi dalam gagasan Abdullah bin Umar meninggalkan perkara yang meragui. Kalau kita ragu jangan. Ini pula menyekat benda yang harus, takut nanti terjatuh kepada yang haram. Subhanallah, ini lagi teliti ya, karena ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berikut ini pesan ahli hikmah buat anaknya, khas untuk era globalisasi. Dari sumber yang disemak, yang dibaca, ada seorang ayah bercakap dengan anaknya. Ini lebih jelas lagi. Apa kata si ayah? Wahai anakku, ingatlah bahwa Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, malah semua media sosial yang lain bagai lautan dalam. Kalau orang itu megang handphone, dia berada dalam lautan. Subhanallah, subhanallah. Di dalamnya sudah banyak akhlak orang kenamaan yang hanyut, tenggelam. Banyak orang sudah hanyut karena berkomunikasi, berinteraksi dengan media sosial. Tak pergi masjid, tak buka Quran, solatnya lambat. Dalam solat pun yang dipikirkannya Samsung. Samsung ada depan. Abah pernah pergi di kawasan perkampungan. Orang sana kalau pergi masjid, handphone tinggal di rumah. Tidak ada orang bawa handphone ke masjid. Di masjid mereka buka Quran. Subhanallah, subhanallah. Kalau sebelum salat berinteraksi dengan media sosial, nanti assalamualaikum, assalamualaikum terus dipegangnya, berarti sholatnya main-main saja. Pada kebanyakannya sholatnya main-main, tidak fokus ya, tidak khusyuk. Maka dikatakan di sini banyak sudah akal manusia yang rosak binasa dalam lautan ini. Di dalamnya sudah banyak akhlak orang kenamaan yang hanyut tenggelam katanya. Berapa ramai, berapa banyak akal manusia yang rosak binasa dalam lautan ini, terutama para belia, malah juga golongan veteran yang rambut kepalanya sudah memutih. Rambut sudah putih, pintu kubur sudah dekat, tak ingat nak masuk kubur. Subhanallah, pintu kubur sudah dekat, tak ingat liang lahat. Ini masalahnya ya. Subhanallah, ini yang disorot di antara benda yang disorot dalam khutbah Jumat ya. Ini yang disorot dalam khutbah Jumat. Baiklah. Ombak dan gelora media ini telah menghilangkan sifat malu barisan putri-putri mukminah. Banyak sudah akhlak orang yang sudah hilang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dicakap apa? Banyak sudah akhlak anak-anak kita ini, bukan saja putri ya, putra juga, dah rosak disebabkan media ini. Rasa malunya hilang, karena rasa malu lahir daripada iman. Al-haya'u minal iman. Bila imannya berkurang merosot, rasa malunya akan hilang. Sudah ramai masyarakat yang hancur dalam lautan ini, kata si ayah yang prihatin terhadap anaknya dalam nasihat emas yang disampaikan di era globalisasi. Seterusnya si ayah mengingatkan anaknya, manusia ini ada dua kategori. Manusia ini ada dua kategori. Subhanallah.
Si ayah mana si anaknya? Manusia ini ada dua golongan. Ada yang bagikan lebah, yang bisa itu yang baik. Ada yang bagikan lalat. Kalau lebah apa sifatnya? Sifat lebah, dia akan pergi ke taman, pergi ke hutan, hinggap dari satu kuntum ke kuntum yang lain. Lebah akan mencari yang indah dari pokok ke pokok, dari bunga ke bunga. Nanti dari hasilnya akan lahir madu yang banyak manfaatnya bagi manusia. Ini kata si ayah kepada anaknya, kamu hendaklah seperti lebah, ambil yang bisa, ambil yang baik, ambil yang jernih, ambil yang bermanfaat. Kata si ayah, jangan seperti lalat. Lalat akan mencari yang tidak bisa, mungkin carinya bangkai, mungkin cari benda yang busuk, yang berbau. Nanti dari tempat lembah yang kamah yang kotor, dia akan pergi ke rumah, pergi ke banyak makan, pergi ke restoran. Artinya lalat hinggap di tempat yang baik, tempat yang tidak baik. Begitulah manusia yang dalam era globalisasi, yang baik dilihat, yang tak baik dilihat, yang baik dilihat, yang tak baik dilihat. Nanti yang baik itu akan rusak, dibuat yang tak baik. Cantik perumpamaan ini ya. Sementara orang yang mempunyai keprihatinan yang tinggi tidak mau melihat yang tak baik. Sifatnya bagaikan lalat ya, bagaikan lalat. Ini doa satu solusi kita ya. Salah satu solusi kita kemukakan doa, pada dasarnya ini doa majlis. Minggu lepas pun ada juga doa yang kita kemukakan. Mungkin sudah ada jemaah yang mengamalkannya. Ini daripada hadis riwayat At-Tirmizi. Nas hadisnya di sini, an Khalid bin Imran anna ibn Umar qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bihaula'i da'wat li ashabih. Setiap Nabi Muhammad berjumpa dengan sahabat, baginda akan membaca doa ini. Maka ulama mengatakan ini doa majlis yang mesejnya sangat padat sekali ya. Apa doanya? Kita boleh taruh tangan, kita baca sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Ya akramal akramin, itu tambahan saja ya. Tengok isinya apa. Ya Allah, agihkanlah kepada kami rasa takut terhadap-Mu yang dapat menyekat kami dari maksiat. Kenapa orang itu masih berbuat maksiat dengan ujung jari? Karena dia tak takut. Maka kita minta takut. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ajar istri, ajar anak. Kalau sudah ada rasa khasyah, sifat khasyah sudah ada, dia akan takut. Subhanallah. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Kita minta kepada Allah keindahan taat yang dapat menyampaikan kita ke surga. Manis berbuat taat, manis duduk di masjid, manis salat berjamaah, manis salat sunat, manis bertazkirah, manis baca Quran, manis bertahajud. Takut menggenggam
media yang tak pasti kebaikannya. Takut dia, berfikir dia 10 kali, 20 kali, 100 kali. Subhanallah. Baik. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibad dunya. Yang ketiga ini ya, kita minta kepada Allah, Allah anugerahi keyakinan yang menjadikan kita itu merasa ringan menghadapi musibah-musibah keduniaan. Dia menyikapi ya, bersikap positif terhadap musibah, lalu musibah itu terasa ringan. Seterusnya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Kita minta kepada Allah agar Allah memberi kita kekuatan memanfaatkan fasiliti pendengaran, penglihatan dan potensi tenaga badan yang diberikan Allah selama kita hidup. Ini yang keempat ya. Yang kelima, waj'alhu waritha minna. Jadikanlah benda ini yang kita warisi kepada ahli keluarga. Yang keenam, waj'al sa'rana 'ala man zalamana, agar Allah membantu kita menghadapi musuh yang menzalimi kita. Wansurna 'ala man adana, ini sama ya, agar Allah membantu kita menghadapi musuh. Ini nomor 8, balik kepada cerita awal tadi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami berkenaan dengan agama. Ini luas sekali pengertiannya. Kalau sembahyang berjamaah miss, itu musibah. Kalau sembahyang sunat tak dibuat, itu musibah. Kalau Quran tak baca, itu musibah. Kalau tahajud tak buat, itu musibah. Kalau dosa digemari, itu musibah. Kalau maksiat digemari, itu musibah. Kalau penggunaan masa tidak diatur dengan baik, masanya habis sejam 2 jam dengan media genggaman, tapi 10 menit tidak ada bersama Al-Quran, itu musibah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Nomor 8 itu ya. Nomor 9, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidup ini. Makan, minum, rumah, kereta, duit, itu saja. Ibadat tidak diambil berat. Berarti matlamat hidup utamanya dunia. Dunia akan tinggal, rumah akan tinggal, kereta akan tinggal, duit akan tinggal, keluarga akan berpisah. Orang itu kadang-kadang dirintangi oleh benda yang akan tinggal, benda yang akan dibawa, tidak diambil berat. Bila dikembali kepada Allah nanti menyesal. Rata-rata orang menyesal nak meninggal. Dulu kita sudah pernah bincang ayat tentang penyesalan orang yang nak mati. Berikutnya nomor 10, wala ilan nari masirana. Jangan jadikan neraka jadi habuan kami ya Allah. Kita minta jannah ya. Terakhir, wala tusallid alaina bizunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Agar kita tidak dimonopoli, dikuasai oleh orang yang tidak takut kepada Allah lantaran dosa yang kita lakukan. Karena apa? Perbuatan jelek orang tu, perbuatan jahatnya akan kembali kepada dirinya kalau dia berbuat dosa ya. Kalau dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah doa ini termasuk kategori doa apa? Doa majlis. Doa majlis. Kita boleh ambil, kalau tak hafal semuanya, kita boleh ambil sikit-sikit. Kata orang Arab, kata ulama apa? Ma la yudraku kulluhu wa la yutraku jullu. Kalau tidak dapat semuanya, ambil sebahagian. Apa contohnya? Yang pertama saja, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Itu saja dulu. Ya Allah, berilah kami, limpahkanlah kami rasa takut kepadamu yang menyekat kami daripada berbuat maksiat. Bila dapat itu, selamat hidupnya. Ataupun yang di bawah yang bergaris, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Itu pun
mantap sekali ya. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami berkenaan dengan agama. Subhanallah, sudah pernah disampaikan di masjid ini, hamba masih ingat lagi. Orang dulu di pagi hari menangis. Ada cerita sahabat menangis di pagi hari. Lalu tiba-tiba ada sahabat melawat ke rumahnya, berziarah. Didapati tuan rumah sedang menangis. Ditanya oleh yang berziarah ini, kenapa kamu menangis? Adakah kamu kematian orang yang disayang dalam hidup? Dicakap tidak ada yang meninggal. Tapi kesedihan yang saya alami ini lebih sedih, lebih dahsyat dari kehilangan kekasih yang sangat dikasihi. Apa masalah kamu sebenarnya? Adakah kamu sakit? Orang lain tidak tahu gejala-gejala penyakit yang kamu alami. Saya sehat walafiat, saya tidak sakit. Tapi masalah yang saya alami ini lebih sakit daripada sakit yang sangat teruk. Lalu apa masalah kamu sebenarnya? Tadi malam saya tidak tahajud. Tadi malam saya tidak tahajud. Allah marah sama saya. Allah murka sama saya. Kenapa Allah murka? Mungkin ada saya terlanjur melakukan dosa, maka saya tersekat dari tahajud. Kalau saya tidak dimurka, saya mesti bangun tahajud. Nah, maka dari kisah seperti ini, ulama membuat rumusan ya. Ada rumusan dibuat ulama. Apa kata ulama? Subhanallah, subhanallah. Orang itu tersekat dari ketaatan karena dosanya. Tak datang sembahyang berjamaah karena dosa. Solat fardu tapi sunat tak buat, dosa. Solat fardu sunat dibuat, Quran tak dipegang, dosa yang menyekatnya. Itu kata ulama. Itu kata ulama. Subhanallah. Istighfar tidak ada dalam hidupnya. Tahlil la ilaha illallah tidak ada. Tasbih, selawat dan lain-lain tidak ada agendanya. Dalam agenda kehidupannya, masanya habis dengan media yang melalaikan. Subhanallah. Itu adalah kata ulama akibat dosa yang menimpanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita karena banyak beristighfar ya. Kita banyak juga baca doa yang diagihkan minggu lepas. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Ini salah satu alternatif yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jangan pernah jemu berdoa, jangan pernah jemu mengamalkan doa yang diberi, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk doa di sini juga ya. Jadi kita ambillah mana yang larat, jangan ditinggalkan semuanya. Wala taj'al dunya akbar hammina juga boleh. Kita boleh start dengan Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina, boleh, ataupun mana-mana lah ya. Yang penting hadis Nabi itu selalu dalam maknanya. Maka hadis ini hadis yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW dalam majlis. Sebelum Nabi Muhammad bersurai, berpisah dengan jamaah, dengan sahabat, baginda akan baca doa ini. Kita baca sekali lagi ya sebagai penutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-warisa minna walj'al tha'rana 'ala man zalamana, waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la ila an-nari masirana,
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Ya akramal akramin itu tambah saja ya. Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina warda anna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khaira. Taqabbalallahu minna wa minkum.